Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan. Saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan studi Islam dari masa klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Islam mengalami masa keemasan atau masa kejayaan dengan dibuktikan perluasan wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Pada masa ini mengalami 4 kali masa kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan sahabat pada tahun 611 sampai 622 Masehi, Abbasiyah atau tahun 656 Hijriah, dan Umayyah atau masa peralihan dan pemerintahan dinasti Fatimah di Mesir. Ciri-ciri periode ini banyak memperhatikan dari sejarah dan tanpa menutup mata terhadap dinasti-dinasti kecil. Namun, sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi, keutuhan umat Islam di bidang politik pecah. Kekuasaan khalifah menurun. Akhirnya tahun 1251 Masehi dapat dikuasai dan dihancurkan Hulagu Han. 2. Periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ada 2 fase, yaitu fase pertama kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Zaman ini disentralisasikan dan disintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Fase kedua, 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Dimulai zaman kemajuan atau pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dengan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, Kerajaan Mughal di India yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Ciri-ciri periode ini, kekuasaan politik terpecah-pecah dan saling bermusuhan. 3. Periode modern tahun 1800 sampai sekarang. Disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut kalangan umat Muslim banyak yang mengarahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Di antaranya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti negara India, Turki, dan Mesir. 4. Periode kontemporer. Perkembangan masyarakat yang menyentuh kepada perkembangan masyarakat Islam kontemporer merupakan terminologi kekinian yang dirancang oleh kajian-kajian Islam. Berbagai pijakan serta realitas mendasar adanya pembaharuan dalam Islam. Kondisi ini tentu menginspirasi secara serius setiap pribadi, bahkan hakikat dari pertumbuhan masyarakat akan menjadi tampak baik di saat mereka menyadari bahwa perubahan sosial yang berada di tengah-tengah mereka adalah keniscayaan dari hakikat perkembangan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.